Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi dengan NIM 2102322011011. Sini saya akan menjelaskan 3 soal. Yang mana ini merupakan soal yang diberikan oleh dosen pengampu matematika teknik. Ini merupakan pemenuhan pengganti ujian tengah semester atau UTS. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam soal pertama. Soal pertama itu tentang gradien tali busur dan garis singgung. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan 4x pangkat 2 ditambah 11x dikurang 5. Di sini terdapat 2 pertanyaan, di mana poin A itu tentukan gradien tali busur yang menghubungkan titik pada kurva fx di x sama dengan 1 dan x sama dengan 1 plus h. Berikan hasilnya dalam bentuk yang paling sederhana. Untuk bagian B, menggunakan hasil dari poin A, tentukan gradien garis singgung kurva fx di titik x sama dengan 1. Baik, kita langsung selesaikan terlebih dahulu untuk poin A-nya. Poin A menentukan gradien tali busur yang menghubungkan 2 titik. Kita ketahui terlebih dahulu yang mana titik pertama dan yang mana titik kedua. Di sini titik pertama x sama dengan 1. Nah, ini untuk titik pertamanya ini. Titik kedua x sama dengan 1 plus h. Nah, ini diketahui ini untuk titik keduanya. Setelah kita ketahui titik pertama dan titik keduanya, kemudian kita hitung untuk titik pertamanya dulu. Kita hitung FA atau F1. Substitusikan X sama dengan 1. Nah, ini kita ambil, substitusikan X sama dengan 1 ke dalam fungsi Fx sama dengan 4x pangkat 2 ditambah 11x dikurang 5. Nilai-nilai X ini nanti kita semua masukkan ke dalam angka, kita ganti ke dalam angka menjadi angka 1. Nah, ini F1 sama dengan 4 dalam kurung 1 pangkat 2 ditambah 11 dalam kurung 1 dikurang 5. F1 sama dengan 4 kali 1 pangkat 2 yaitu 4 ditambah 11 kali 1 11 dikurang 5. F1 sama dengan 10. 4 ditambah 11 dikurang 5 ini 10. Jadi untuk titik pertamanya ini hasil dari F1-nya yaitu 10. Kemudian kita masuk untuk hitung untuk titik keduanya. Titik kedua, hitung FA plus H atau F1 plus H. Kita substitusikan X sama dengan 1 plus H ke dalam fungsi Fx sama dengan 4x pangkat 2 ditambah 11x dikurang 5. X-nya nanti ini, X yang ini kita rubah nanti menjadi 1 plus H. Nah, ini 4 F dalam kurung 1 plus H sama dengan 4 dalam kurung 1 plus H pangkat 2 ditambah 11 dalam kurung 1 plus H dikurang 5. F1 plus H sama dengan 4 dalam kurung 1 plus 2H plus H pangkat 2. Nah, kita ketahui dulu nilai ini merupakan penjabaran 1 plus H pangkat 2. Ini jika dijabarkan begini,
dalam kurung, karena itu merupakan pangkat 2 jadi 1 plus H kali dalam kurung 1 plus H. Nah, kayak gini. Nah, nanti ini kita kalikan 1 kali 1, 1 kali H kali 1, dan H kali H. Jadi hasilnya ini. Oke, kita hapus. Nah, selanjutnya setelah kita kata ini, setelah ini ditambah 11 1 plus H dikurang 5. Di bawahnya nilai-nilai ini, nilai 4 kita distribusikan masuk 1 plus 2H plus H pangkat 2, dan untuk angka 11-nya kita distribusikan masuk 1 plus H. Jadi nilai 4 kali 1 yaitu 4, 4 kali 2H yaitu 8H, 4 dikali H pangkat 2 yaitu 4H pangkat 2 ditambah 11 kali 1 yaitu 11, 11 kali H yaitu 11H dikurang 5. Kemudian kita sukukan, kita kelompokkan berdasarkan sukunya. Itu kita tuliskan terlebih dahulu yang ini. 4H pangkat 2 ditambah 8H. Ada yang variabelnya yang sukunya yang mirip yaitu 11H. Jadi kita tuliskan pertama itu 11H ditambah untuk suku ini sudah tidak ada yang mirip, sudah tidak ada yang dimiripkan, jadi kita tulis untuk suku yang lain. Ini 4 ditambah 11 dikurang 5. Jadi 4H pangkat 2 ditambah 8H ditambah 11H jadi 19H ditambah. Ini sesama sukunya kita jumlahkan. 4 ditambah 11 dikurang 5 yaitu 10. Jadi hasil untuk titik kedua yaitu 4H pangkat 2 ditambah 19H ditambah 10. Kemudian setelah kita dapatkan hasil untuk titik pertama dan titik keduanya, kita masukkan ke dalam rumus gradien tali busur. Untuk rumus gradien tali busur yaitu F dalam kurung A plus H dikurang FA per H. Jadi FA plus H ini hasilnya tadi kita masukkan, dikurang karena ini tanda kurang, jadi kita pakaikan tanda kurang di sini. FA-nya berapa? Yaitu FA-nya tadi 10. Nah, per H. Jadi hasil di sini 4H pangkat 2 ditambah 19H, karena 10 kurang 10 sudah hasilnya 0, jadi sudah tidak dituliskan. Ini sisa ini 4H pangkat 2 ditambah 19H per H. Kemudian ini dibagi H pangkat 2 dibagi H. Jadi hasilnya 4H ditambah 19H dibagi dengan H jadi 19. Jadi H ini habis ini H2, H pangkat 2, ini H, ini karena H sebenarnya di sini ada pangkat 1 tapi tidak dituliskan karena berdasarkan nano ketika variabel tersebut ada pangkat 1 maka tidak dituliskan. Jadi ini pangkatnya 2 dikurang 1 jadi sisa 1. Jadi sini 4H pangkat 1 tapi tidak dituliskan. Jadi di sini sisa 4H ditambah 19. Jadi gradien tali busur yang menghubungkan titik pertama dan kedua adalah 4H plus 19. Oke, untuk bagian A sudah terselesaikan. Kemudian kita masuk di bagian B. Bagian B.
Bagian B tadi itu menggunakan hasil dari poin A, tentukan gradien garis singgung kurva fx di titik x sama dengan 1. Kita disuruh menentukan gradien garis singgung. Gradien garis singgung di x sama dengan 1. Gradien garis singgung adalah limit dari gradien tali busur ketika H mendekati 0. Jadi ini perlu diingat, yaitu H mendekati 0. Maka gradien garis singgung sama dengan limit H mendekati 0 sama dengan, karena kita karena di sini soalnya ini kita ambil dari poin A, jadi kita tuliskan di sini 4H ditambah 19. Kemudian setelah kita masukkan ini, setelah diketahui, kemudian kita substitusikan H ke dalam menjadi 0. Jadi gradien garis singgung sama dengan limit H mendekati 0 dalam kurung 4 dikali 0 ditambah 19 sama dengan 19. 4 dikali 0 yaitu 0, 0 ditambah 19 yaitu 19. Jadi gradien garis singgung di X sama dengan 1 adalah 19. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Turunan fungsi aljabar. Tentukan turunan pertama dari fungsi Gx sama dengan 4x pangkat 3 dikali akar 2x tambah 11. Kita selesaikan. Pertama, identifikasi fungsi Ux dan Vx-nya. Untuk Ux-nya yaitu 4x pangkat 3. Nah, ini 4x pangkat 3. Untuk Vx-nya yaitu akar 2x tambah 11. Nih, Vx-nya. Jadi ini Ux-nya, ini Vx-nya. Untuk Vx-nya dalam bentuk, ini kan dalam bentuk akar. Kita rubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pangkat. Ini kita menggunakan aturan ketika akar A sama dengan ketika dirubah dalam bentuk pangkat yaitu A pangkat 1/2. Nah, kayak gini. Jadi untuk A-nya kita ketahui yaitu 2x tambah 11. Jadi jika dirubah dalam bentuk pangkat, kita tuliskan seperti ini. 2x tambah 11 pangkat 1/2. Oke. Nah, setelah kita ketahui yang mana UX-nya, yang mana VX-nya, kemudian kita turunkan masing-masing fungsi. Di mana kita turunkan UX, kita turunkan juga VX-nya. Untuk U-nya, U aksen X sama dengan D per DX, 4X pangkat 3 sama dengan 3 kali 4x 3 di pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 12x pangkat 2. Jadi turunan dari UX sama dengan 4x pangkat 3 yaitu U aksen X sama dengan 12x pangkat 2. Ini kita menggunakan aturan turunan fungsi pangkat. Untuk Vx-nya, karena di sini ada fungsi dalam fungsi, jadi kita menggunakan aturan rantai atau Cayley rule.
kita identifikasi dulu fungsi untuk menggunakan aturan rantai. Kita identifikasi dulu yang mana fungsi luarnya dan mana fungsi dalamnya. Kita ketahui fungsi luarnya terhadap U itu yaitu U pangkat 1/2 sama dengan ketika diturunkan jadi 1/2 U pangkat min 1/2. Kemudian fungsi dalamnya sama dengan U yaitu fungsi dalamnya kita ketahui yang ini 2x tambah 11 sama dengan ketika diturunkan yaitu menjadi 2. Ini kan 11, ini nilainya 0 karena nilai konstanta yang diturunkan, nilainya akan tetap menjadi 0. Ini sudah menjadi ketentuan. Untuk 2x-nya, x-nya itu adalah 1, jadi 2 dikali 1 yaitu 2, ditambah 0 jadi hasilnya 2. Jadi untuk turunan 2x tambah 11 yaitu 2. Kemudian kita hitung, maka V aksen X sama dengan D per DX dalam kurung 2X tambah 11 pangkat min 1/2 sama dengan 1/2 U-nya yaitu 2X tambah 11, 2X tambah 11 pangkat min 1/2 dikali 2 yaitu U-nya 2 dikali 2. Jadi sama dengan 2 dikali 1/2 hasilnya sudah habis. Jadi sisa 2x tambah 11 pangkat min 1/2. Kemudian dalam bentuk ini, bentuk itu kita rubah ke dalam bentuk pecahan. Karena di sini bentuk pangkatnya adalah min 1/2 karena ini dalam bentuk negatif. Jadi ketika diubah menjadi pecahan, bentuknya akan seperti ini. 2x tambah 11 pangkat 1/2. Seperti ini kita akan menggunakan aturan ini. Ketika x pangkat min 1 sama dengan 1 per x. Itu pun kalau x pangkat 2, x pangkat min 2 min 2 sama dengan 1 x pangkat 2. Pangkat 2. Oke, lumayan lah tulisannya. Jadi begini, ketika x pangkat min 1 sama dengan hasilnya itu 1/x. Ketika pangkatnya itu min 2 sama dengan 1/x pangkat 2. Jadi ini min 2-nya ketika dirubahkan menjadi pecahan, pangkatnya berubah menjadi positif. Nah, ini
Ini super. Ketika 2x tambah 11 pangkat min 1/2, jadi hasilnya separ. X-nya kita tahu 2x tambah 11, jadi 2x tambah 11. Pangkatnya berapa? Pangkat min 1/2. Ketika dirubah jadi pecahan jadi positif, jadi 2x tambah 11 pangkat 1/2. Kemudian ini lagi, pangkat ini, dalam bentuk pangkat ini kita akan rubah kembali menjadi bentuk akar. Jadi kita lihat kembali di atas, ketika akar 2x tambah 11 dirubah menjadi bentuk pangkat, hasilnya seperti ini. Nah, kita sisa balik kembali, sisa dibalik saja kan ini 2x tambah 11 pangkat 1/2 ini kan sama, jadi sisa dibalik, jadi hasilnya adalah akar 2x tambah 11. Jadi V aksen X sama dengan 1 akar 2x tambah 11. Hapus dulu ini. Kemudian setelah kita ketahui turunan dari UX sama dengan VX, kemudian kita masukkan ke dalam aturan perkalian. Kita lihat rumusnya ketika menggunakan aturan perkalian. Ini adalah rumusnya. G aksen X sama dengan U aksen X dikali VX ditambah UX dikali V aksen X. G aksen X, U aksen X, berapa tadi? U aksen X yaitu 12X pangkat 2 dikali Vx-nya, kita ketahui Vx-nya tadi yaitu akar 2X tambah 11. Ditambah, karena di sini ditambah, maka kita taruh di sini tambah. Untuk UX-nya, kita ketahui tadi yaitu 4X pangkat 3. Dikali, karena di sini dikali, maka di sini dikali. V aksen X, V aksen X-nya berapa tadi? V aksen X-nya yaitu 1 akar 2X tambah 11. Ini 1 akar 2X tambah 11. Jadi G aksen X sama dengan 12X pangkat 2 dikali akar 2X tambah 11 ditambah. Ini kita hitung terlebih dahulu. 4X pangkat 3 dikali 1 akar 2X tambah 11 jadi 4X pangkat 3 per akar 2X tambah 11. Jadi turunan pertama dari fungsi Gx sama dengan 4X pangkat 3 dikali akar 2X tambah 11 adalah G aksen X sama dengan 12X pangkat 2 dikali akar 2X tambah 11 ditambah 4X pangkat 3 per akar 2X tambah 11. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal ketiga. Soal ketiga. Oke. Soal ketiga tentang turunan fungsi trigonometri. Di sini tentukan turunan pertama dari fungsi Hx sama dengan sin 11x per kosinus 4x. Kita karena di sini menggunakan karena di sini dalam bentuk pecahan, jadi kita menggunakan aturan turunan pembagian. Jika fx-nya seperti ini, ux per vx, maka turunannya adalah v aksen x sama dengan u aksen x kali vx dikurang ux kali v aksen x per vx pangkat 2. Untuk memasukkannya ke dalam turunan pembagian, kita terlebih dahulu tentukan yang mana ux-nya dan yang mana vx-nya. Kemudian nanti setelah diketahui lalu diturunkan. Kita kata dulu ux-nya berapa, yaitu sin 11x. Vx-nya berapa? Kosinus 4x. Kemudian ux-nya kita turunkan. Ux sama dengan sin 11x. Turunannya yaitu u aksen x sama dengan 11 kosinus 11x. Untuk Vx-nya, turunannya berapa? V aksen X sama dengan kosinus 4X, turunannya min 4 sin 4X.
Setelah kita ketahui ini semua, kemudian kita terapkan masuk aturan pembagian. Untuk H aksen X sama dengan UX-nya, U aksen X-nya berapa ini? 11 cos 11 X dikali VX-nya. VX-nya yang ini. Nah, min 4 sin 4. VX-nya, maaf, sorry. Ini kosinus 4X. Nah, ini kosinus 4X dikurang. Karena di sini memakai tanda kurang, jadi kita memakai tanda kurang. UX-nya berapa tadi kita ketahui, yaitu sinus 11X. Sinus 11X. Kita pakai tanda kali. Di sini pakai tanda kali. Jadi V aksen X-nya berapa? V aksen X-nya yaitu min 4 sin 4X. Oke, kita kasih masuk di sini. Kemudian per Vx-nya berapa tadi? Vx kosinus 4x pangkat 2. Karena di sini di rumusnya menggunakan pangkat 2, maka di sini menggunakan pangkat 2 juga. Jadi H aksen X sama dengan 11 kosinus 11x dikali kosinus 4x sama dengan 11 kosinus 11x kosinus 4x. Di sini karena min sin 11x kali min 4 sin 4x melibatkan dua perkalian negatif. Kalau kita ketahui bahwa min kali min yaitu positif, jadi di sini positif berubah jadi positif. Jadi tadi sebelumnya min berubah jadi positif, karena di sini min dikali min jadi positif. Positif sin 11x kali 4 sin x, jadi 4 sin 11x sin 4x per kosinus 4x pangkat 2, yaitu kosinus pangkat 2 4x. Jadi kita ketahui bahwa turunan pertama dari fungsi fx sini seharusnya sin 11x per kosinus 4x adalah H aksen X sama dengan 11 kosinus 11x kosinus 4x ditambah 4 sinus 11x sinus 4x per kosinus pangkat 2 4x. Jadi turunan pertama dari fungsi ini tadi, ini hasilnya. Oke. Oke, ini saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.